Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa MTA di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat Hidayat dalam program Seruan Khalifah. Dalam program ini kita insya Allah akan membahas lebih mendalam isi dari khutbah dan juga pidato-pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Al-Aziz yang telah beliau sampaikan dalam berbagai kesempatan. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan poin-poin penting dari khutbah Jumat yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin Hadrat Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Al-Aziz yang beliau sampaikan pada tanggal 22 April 2022 di Masjid Mubarak Islamabad, Tilford, UK. Saudara-saudara pemirsa MTA yang kami cintai, pada episode kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tersebut karena pada episode sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan tujuan dari dilaksanakannya puasa oleh Allah SWT, yaitu diwajibkannya puasa kepada kita sekalian, yakni untuk meraih ketakwaan. Kemudian kita juga telah mengulas tentang hakikat dari ketakwaan itu seperti apa, bagaimana. Nah, selanjutnya pada kesempatan episode kali ini kita setelah mengetahui tujuan dari puasa yaitu untuk memperoleh ketakwaan, kemudian mengetahui hakikat dari ketakwaan itu seperti apa dan bagaimana. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mengulas berkenaan dengan tolok ukur standar ketakwaan. Sebagaimana yang diharapkan dari kita sekalian berdasarkan dengan bimbingan Hadrat Masih Maud Wassalam. Pemirsa MTA yang berbahagia, Hadrat Khalifatul Masih melanjutkan khutbah beliau di mana beliau bersabda bahwa saya akan menyampaikan juga beberapa kutipan sabda dari Hadrat Masih Maud Wassalam yang lainnya yang membahas tentang ketakwaan, yang mana dengannya kita akan mendapatkan bimbingan mengenai apa itu ketakwaan yang sejati dan juga ketakwaan semacam apa, ketakwaan yang bagaimana yang Hadrat Masih Maud Wassalam ingin ciptakan dalam diri kita, ingin wujudkan dalam diri kita. Dan mengenai hal ini beliau bersabda bahwa pada satu kesempatan Hadrat Masih Maud Wassalam menyampaikan bahwa ketakwaan yang sejati yang membersihkan dan menyucikan manusia dan yang untuk hal itulah para nabi ini datang, itu telah lenyap di dunia ini. Artinya ketika Huzur menyampaikan sabda ini sekitar tahun 1890-an sampai 1900-an, keadaan umat Islam itu telah sedemikian parahnya, rusaknya. Moral umat Islam itu telah rusak. Baik itu umat Islam yang di barat maupun di timur, di seluruh pelosok dunia ini. Sehingga beliau sampai kepada kesimpulan bahwa umat Islam itu telah kehilangan nilai-nilai ketakwaan yang sejati ini. Huzur bersabda, yang ini juga merupakan standar pertama dari seorang muttaqi atau dari ketakwaan itu sendiri, bahwa adakah saat ini seseorang yang menjadi cerminan dari qad aflaha man zakkaha, yakni siapa yang mensucikan dirinya, sungguh ia telah meraih tujuannya. Artinya orang yang menjalani kehidupan yang suci, suci dalam segala hal. Nah, ini kita kemarin sudah bahas bahwa salah satu pengertian dari ketakwaan itu adalah menjaga diri kita, menjaga jiwa kita, pikiran kita, segala hal yang ada pada diri kita itu dari segala macam keburukan termasuk yang sekecil-kecilnya. Nah, maka tentunya ketika kita mendapatkan taufik untuk melakukan hal semacam ini, untuk menjaga diri kita dari segala macam keburukan, termasuk hal-hal yang sekecil-kecilnya pun, maka tentu dengan karunia Allah Ta'ala kita akan diberikan kesucian. Kesucian lahir, kesucian batin, kesucian pikiran, kesucian fisik kita, jasmani kita, perbuatan kita, pikiran kita, lidah kita, mata kita, semuanya. Semua anggota tubuh kita akan disucikan oleh Allah SWT. Nah ini, jadi jelas sekali bahwa ketika seseorang itu manzakaha, ketika seseorang itu mensucikan dirinya, artinya menjaga dirinya dari segala macam keburukan, sehingga dirinya ini terjaga dari setiap aib, setiap keburukan, maka mereka qad aflaha. Mereka mendapatkan keuntungan, mendapatkan sampai kepada tujuannya untuk menjadi orang-orang yang suci. Huzur bersabda bahwa adakah seseorang yang menjadi cerminan qad aflaha man zakkaha? Nah, saat ini
Ini pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan retorik ya, karena kita tahu bahwa saat itu bagaimana Islam itu sudah sangat rusak sekali. Kesucian dan kemurnian adalah sesuatu yang sangat mulia. Jika seorang manusia suci dan murni, artinya seorang manusia itu telah sampai kepada derajat kesuciannya, derajat kemurnian fitratnya, maka para malaikat pun akan datang untuk menyapanya. Nah inilah jadi alam mukasyafah itu ya, alam kasyafkah dan sebagainya itu akan dibukakan kepada mereka orang-orang yang mendapatkan kesucian ini. Huzur bersabda bahwa orang-orang tidak menghargai hal ini. Padahal kelezatan segala sesuatu bisa mereka dapatkan dengan jalan yang halal. Ini berkenaan dengan tadi keburukan-keburukan yang disampaikan oleh Huzur dan kita bahas pada episode yang sebelumnya. Nah ini kadang-kadang orang untuk memenuhi keinginan-keinginannya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu dia untuk memperolehnya itu melakukan cara-cara yang tidak dibenarkan. Baik itu dengan mencuri misalkan, mencuri dan sebagainya. Atau ketika membutuhkan misalkan teman hidup dia melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, berbuat zina dan sebagainya. Nah ini. Dan Huzur sampaikan bahwa di sini dalam khutbah ini Huzur menyitir satu hadis bahwa ketika hal itu terjadi, artinya ketika ada seseorang yang terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang buruk ini, maka hakikatnya sebenarnya pada saat itu tidak ada keimanan dalam dirinya. Huzur menyitir satu hadis, la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Artinya bahwa tidaklah seorang pencuri melakukan suatu pencurian, tindakan mencuri, melainkan ia dalam keadaan tidak beriman. Demikian juga tidaklah seorang pezina melakukan perzinahan, melainkan ia dalam keadaan tidak beriman juga. Artinya ketika keimanan itu keluar dari hati, keimanan itu telah terbang, kalau dalam bahasa itu terbang ke bintang Suraya, maka pada saat itulah perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh manusia. Nah ini jadi, dan ini adalah masalah keimanan ini erat kaitannya sebagai buah dari keimanan ini adalah apa? Integritas kita, kredibilitas kita, integritas kita. Kalau kita melihat bahwa betapa sulitnya misalkan dalam kehidupan sekarang ini melihat orang yang memiliki integritas yang tinggi, yaitu salah satunya adalah apa? Ya karena keimanan itu sudah hilang dari dada kaum muslimin ini, sudah terbang ke bintang Suraya kalau dalam bahasa hadis itu. Ini karena Huzur sampaikan bahwa Hazrat Masih Maud SAW bersabda, jika di hadapan kambing itu ada singa, kemudian di situ dikasih rumput hijau yang merupakan makanan kambing, maka kambing tersebut tidak akan ada sedikit pun keberanian untuk memakan rumput itu. Maka dari itu kata Huzur, arti keimanan seperti kambing pun tidak dimiliki oleh orang-orang saat ini. Artinya kesadaran terhadap adanya pengawas yang sejati, yang hakiki pun tidak ada gitu. Ketika kita tahu bahwa Allah SWT itu senantiasa mengawasi kita 24 jam non-stop dalam seluruh hidup kita itu, sepanjang hidup kita itu Allah Ta'ala selalu mengawasi kita, melihat kita, menyaksikan apa yang kita lakukan. Ketika perasaan itu, ketika kesadaran itu hilang dari dalam diri kita, maka barulah manusia itu akan terjebak dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Nah, ini diibaratkan seperti tadi, kambing di depannya ada rumput yang hijau, tapi ditungguin oleh singa. Si kambing itu boro-boro ada keberanian untuk memakan rumput itu. Saking takutnya kepada singa tadi. Demikian juga seorang mukmin yang menyadari bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa melihat dia, senantiasa menyaksikan dia, tidak akan mungkin dia memiliki keberanian untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang melanggar syariat, yang melanggar hukum, jika dia yakin bahwa Allah Ta'ala sedang menyaksikan dia, sedang mencatat segala perbuatan dia. Ini sehingga Huzur satu sindiran yang cukup keras ya, bahwa keimanan seperti kambing itu pun katanya kita tidak punya katanya. Karena apa? Ya karena kalau dilihat fakta yang ada, bagaimana taruhlah orang-orang di luar Islam, mungkin kita tidak bisa menanyakan kredibilitas mereka, tetapi orang-orang Islam sendiri yang punya keyakinan seperti itu, yang memiliki keimanan seperti itu pun ketika mereka melakukan berbagai macam pelanggaran norma, pelanggaran syariat, pelanggaran hukum,
hukum agama, hukum negara, dan sebagainya. Lalu bagaimana mungkin kita akan mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang keimanannya baik-baik saja? Ini jadi Huzur di sini sampaikan bahwa di dalam dirinya itu tidak terdapat keimanan. Tuhan telah keluar dari hatinya. Maka saat itu ia menjadi ateis dan ia tidak memiliki pikiran bahwa Tuhanku sedang bersamaku dan dia sedang melihatku. Karena jika tidak, sekiranya ia memiliki anggapan atau kesadaran bahwa Tuhan sedang melihatnya, maka ia tidak akan melakukan dosa. Nah, jadi segala sesuatu itu bersumber dari ketakwaan. Ketika pikiran kita bersih, hati kita bersih sampai kepada tingkat kesucian ini, itu kesadaran tentang kehadiran Tuhan pun akan ada. Nah ini, ya mungkin kalau di dunia kita saat ini mungkin apa? Ketika seseorang bekerja diawasi oleh apa? CCTV lah misalkan. Itu kita bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh etos kerja itu betul-betul diperlihatkan. Kenapa? Karena kita tahu sedang diawasi oleh CCTV. Ini Tuhan yang maha segalanya, mengawasi perbuatan kita 24 jam. Tentunya kalau kita memiliki kesadaran akan hal itu, kita tidak akan ada seorang muslim pun yang memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan buruk. Baik itu melalui lidahnya, melalui tangannya, melalui kakinya, atau melalui rencana-rencana buruk yang dipikirkan olehnya. Nah, jadi tidak ada sedikit pun kesempatan dan itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan. Sehingga Huzur di sini bersabda bahwa segala sesuatu itu bersumber dari ketakwaan. Artinya segala kebaikan itu bersumber dari adanya ketakwaan. Dan segala keburukan itu bersumber dari ketiadaan ketakwaan itu sendiri. Kemudian Huzur selanjutnya bersabda bahwa dan Al-Quran pun mengawali atau diawali dengan hal ini. Artinya Al-Quran itu diawali dengan masalah ketakwaan. Setelah menjelaskan tentang tauhid, tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dan seperti apa manusia di hadapan Tuhan, kemudian kita lihat dalam surat Al-Baqarah, di ayat-ayat awal, itu diawali dengan masalah ketakwaan ini. Nah ini jadi, kemudian Huzur bersabda bahwa, arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun adalah takwa. Yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun maksudnya adalah takwa. Maksudnya adalah sekalipun manusia melakukan suatu amalan, namun ia tidak berani menghubungkan amal perbuatan tersebut pada dirinya sendiri. Nah ini udah poin yang kedua tentang tolok ukur standar dari ketakwaan. Dan ia menganggapnya sebagai pertolongan Tuhan dan kemudian hanya kepadanya lah ia memohon pertolongan di masa yang akan datang. Nah ini, jadi kalau tadi di poin pertama bahwa tolok ukur standar ketakwaan itu adalah adanya kesucian yang hakiki, kesucian yang paripurna dalam diri seorang muslim, seorang muttaqi dalam diri kita. Maka yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah ketika kita bisa melakukan suatu pekerjaan yang baik, suatu amalan yang baik, maka kita tidak menisbatkan kepada diri kita sendiri, tetapi kita menyampaikan bahwa hakikatnya inilah karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, karena jikapun ia melakukan suatu kebaikan, kata Huzur, bahwa ia akan beranggapan bahwa ini bukanlah suatu kesempurnaan saya, atau saya memiliki hati yang baik, atau saya telah sampai pada tolok ukur kebaikan yang sangat luhur. Melainkan ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dia telah memberikan taufik kepada saya untuk melakukan kebaikan dan memanjatkan doa. Jadi kita mungkin sering melihat ya, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang dalam hal ini dia terjebak atau tergelincir dalam pemahamannya, sehingga ketika dia begitu rajin beribadah, begitu rajin melaksanakan kebaikan-kebaikan, tetapi sebagai hasilnya itu bukan semakin membuat dia rendah hati, malah semakin membuat dia menjadi apa? Menjadi takabur, menjadi sombong. Bahkan menganggap orang-orang yang di sekelilingnya yang belum mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk melakukan suatu kebaikan yang telah dia lakukan, dia anggap sebagai apa? Wah, ahli neraka dia mah. Jahannami kalau kata dalam bahasa itu, jahannami katanya. Ahli neraka dia mah. Padahal bagi Allah Ta'ala untuk membalikan keadaan itu satu hal yang mudah saja. Nah, seharusnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, penghambaan kita kepada Allah Ta'ala yang kita lakukan itu, menjadikan diri kita itu menjadi orang-orang yang semakin rendah hati, semakin tawadhu, semakin
memperlihatkan meletakkan pandangan kita ke bawah dan semakin menghargai saudara-saudara kita yang Allah Ta'ala belum berikan taufik untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang kita lakukan. Nah ini kenapa bisa begitu? Karena dia tidak mempertuhankan kemampuannya, tidak mempertuhankan pikiran, akal pikirannya, tidak mempertuhankan kemampuan fisiknya, kemampuan finansialnya. Dia senantiasa berpikir bahwa saya bisa melakukan ini, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan melalui pertolongan Engkau lah kami bisa menyembah ini, bisa menyembah Engkau, bisa mengabdi kepada Engkau ini. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun Huzur sampaikan bahwa itu pun adalah tolak ukur ketakwaan. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, kalau dilandasi dengan nilai-nilai ketakwaan, itu akan menghasilkan suatu kerendahan hati. Bukan semakin sombong. Bukannya petantang penteteng, saya melakukan kebaikan ini, kalau nggak ada saya, nggak jalan. Nauzubillah. Tidak seperti itu. Huzur sampaikan bahwa justru orang-orang yang melakukan kebaikan itu dia menyadari bahwa dia bisa melakukan suatu kebaikan tersebut semata-mata karena karunia Allah Ta'ala yang telah diberikan kepadanya. Pemirsa MTA di mana saja Anda berada. Kemudian selanjutnya Huzur bersabda bahwa terdapat ayat yang lain di dalam Al-Quran, yaitu innallazina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, yang dimaksud oleh ayat ini pun adalah orang-orang muttaqi. Nah, kalau tadi di poin pertama kita sudah bahas ya bahwa seorang muttaqi itu ada orang yang secara paripurna, secara sempurna menjaga kesucian. Kemudian yang kedua adalah yang senantiasa menisbatkan segala kebaikan yang bisa dia lakukan itu kepada Tuhan, pada karunia Tuhan. Yang ketiga adalah apa? Yaitu masalah keteguhan. Huzur di sini bersabda, "Tsumastaqamu", yakni guncangan menimpa dirinya, musibah, angin topan datang menerpa, namun ia tidak berpaling dari janji yang telah ia ikrarkan. Artinya begini bahwa ini merupakan suatu sunatullah. Ini baik itu tingkatannya itu masih rendah ataupun tinggi ya, kompleks. Bahwa selama manusia itu hidup, selama nyawa manusia itu masih ada di dalam dirinya, maka selama itu pula manusia itu akan senantiasa menghadapi ujian, berbagai macam ujian. Bahkan ketika kita merasa lapar saja, untuk mendapatkan makanan pun kita masih diuji untuk mengambil makanannya, untuk memasaknya, atau sekarang di dunia ya sekarang ini kan ya mungkin melalui kita memesan makanan secara online dan sebagainya, itu pun ada sebagai ujian. Karena kalau tidak kita lakukan ujian itu, ya karunia Allah berupa makanan itu tidak akan datang kepada kita. Nah, ini lebih lagi dalam hal keimanan. Karena Allah Ta'ala sendiri sudah berfirman, aku tidak akan membiarkan orang-orang itu mengatakan kami telah beriman tanpa diuji gitu. Nah, sedangkan standar bagi orang-orang muttaqi menghadapi berbagai macam ujian yang datang menghantam dia, memporak-porandakan hatinya misalkan, memporak-porandakan kehidupannya, menghancur leburkan segala harapan-harapannya, dia tetap teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun tidak goncang hatinya, sedikit pun dia tidak mundur. Kadang-kadang ketika ada ujian datang, tiba-tiba hilang dari masjid. Tiba-tiba tidak ada lagi dalam kegiatan-kegiatan, dalam pengajian, dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan kajian dan sebagainya, hilang tiba-tiba. Padahal pada awalnya sebelum mendapatkan ujian, dia begitu rajinnya. Sholat di saf pertama, begitu mendapatkan ujian, kalau ada di saf terakhir masih mending, hilang dari saf. Nah itu tidak seperti itu. Seorang muttaqi itu adalah orang yang dalam keadaan yang bagaimanapun, dia senantiasa teguh dalam keimanannya, tidak mundur dalam semangat mengabdi kepada Tuhan. Jadi Zul bersabda bahwa ia menjalin ikatan dengan Allah Ta'ala dengan penuh kesetiaan. Setia dalam segala keadaan. Sekali ia beriman, ia senantiasa teguh pada keimanan tersebut. Keimanan itu tidak terguncang dan tidak tergoyahkan oleh hal-hal kecil semacam itu. Nah, jadi jelas sekali bagi kita sekalian bahwa salah satu tanda orang muttaqi, ada standar ketakwaan yang diharapkan dari kita itu adalah apa? Adanya keteguhan dalam keimanan kita, dalam diri kita untuk menghadapi segala macam cobaan, ujian dan sebagainya. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa tidak ada satu pekerjaan pun yang Tuhan perintahkan pada kita tanpa Allah Ta'ala memberikan
memberikan timbal baliknya kepada kita, feedbacknya kepada kita. Di satu sisi Allah Ta'ala apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Dia mengikrarkan keimanannya bahwa inilah Tuhanku, Allah Ta'ala inilah Tuhan kami. Tsumma istaqamu, kemudian dalam keimanannya itu dia teguh memegang keimanannya itu, Allah Ta'ala pun berikan kabar suka untuk mereka. Apa itu? Yang pertama adalah apa sebagai ganjarannya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepadanya. Malaikat akan datang kepadanya dan mengatakan, jangan kamu takut dengan keadaan seperti ini. Jangan kamu bersedih dengan segala macam kehilangan yang terjadi pada diri kamu ini. Nah ini. Kemudian, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selain itu juga apa? Malaikat turun kepadanya memberikan kabar suka. Kemudian juga Allah Ta'ala memberikan kabar suka kepadanya dengan surga. Sebagaimana yang telah dijanjikan. Dan surga ini kita tahu bahwa ada dua macam surga. Surga di dunia ini juga, surga di akhirat juga. Nah, ini gambaran orang-orang yang mendapatkan surga di dunia ini, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan surga juga di akhirat nanti. Kemudian tadi dalam menjelaskan tentang bagaimana perbedaan menyikapi keberhasilan antara seorang muslim dan seorang kafir. Bagaimana seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman dalam menyikapi keberhasilan yang dia peroleh. Ini jelas sekali bahwa kalau orang-orang yang beriman, kata Huzur, ketika dia mendapatkan suatu keberhasilan itu, dia malu untuk memamerkannya, itu malu dia. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa saya bisa berhasil seperti ini karena karunia Allah Ta'ala. Apa yang harus saya sombongkan? Apa yang harus saya pamerkan? Nah ini, cara menyikapi orang yang beriman, bagaimana orang yang beriman menyikapi kebenaran dan orang yang tidak beriman. Sedangkan orang yang tidak beriman apa? Ini terjadi karena saya yang melakukannya. Ini terjadi karena saya pintar, karena saya bisa mengelolanya. Ini terjadi karena semuanya dilakukan oleh saya. Nah ini, jadi kalau kita kepada poin yang kedua tadi, bahwa segala sesuatu itu merupakan karunia Allah Ta'ala, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian poin selanjutnya adalah, mungkin sebelum sampai kepada akhir kita ya, poin selanjutnya adalah apa? Yaitu seorang mutaqi, itu standar ketakwaan itu adalah orang yang selalu memenuhi hukukullah dan hukukul ibad. Dia tidak hanya sibuk dalam hukukullah saja mengabaikan hukukul ibad, tetapi secara seimbang dia melaksanakan hukukullah juga hukukul ibad. Dia soleh dalam pandangan Allah Ta'ala juga soleh dalam pandangan manusia. Kemudian selain itu juga manusia, standar seorang mutaqi itu apa? Dia tidak pernah meninggalkan doa. Dalam segala kesempatan, dalam segala usahanya selalu diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Nah ini, kemudian dia juga memiliki akhlak yang tinggi. Nah, pemirsa MTA di mana saja Anda berada, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ainul Mu'tamin Al-Aziz ini. Mudah-mudahan kita sekalian bisa diberikan taufik ya oleh Allah SWT untuk bisa mengkaji kembali isi khutbah ini, karena ini sangat baik sekali untuk reformasi mental kita, revolusi mental kita, sehingga kita akan menjadi hamba-hamba Allah SWT yang sejati. Dan mudah-mudahan apa yang dinasihatkan oleh Hadrat Khalifatul Masih dalam khutbah beliau ini berkenan dengan standar tadi, tolok ukur standar ketakwaan ini. Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa melaksanakannya. Demikianlah seruan Khalifah yang bisa kami ketengahkan pada episode kali ini. Saya Rahmat Hidayat beserta segenap kru MTA yang bertugas di Studio Indonesia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.